Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam sesi presentasi pada mata kuliah MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Sektor Publik. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota pertama Lukman Harun NIM 03, yang kedua Tri Nur Azizah NIM 01, yang ketiga Sandy Putri NIM 16, yang keempat Erik Kartikasari NIM 71, yang kelima Rodotul Jannah NIM 96, yang keenam Muhammad Azam NIM 99, dan yang ketujuh Yuniar Ajeng Nara Pratiwi NIM 103. Di sini kelompok kami ingin menyampaikan tentang sistem penghargaan. Nah, sistem penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan, suatu kecerdikan, suatu kehebatan di bidang tertentu. Nah, penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, ataupun lainnya seperti pita atau plaket. Menurut para ahli, salah satu ahli, Shimamura 2004-514, dia menjelaskan bahwa sistem penghargaan yaitu merupakan insentif yang mengaitkan bayaran atau dasar untuk dapat meningkatkan produktivitas para karyawan guna mencapai keunggulan yang kompetitif. Jadi mereka memberikan bonus ketika karyawan itu mencapai target atau mencapai keunggulan seperti itu. Klasifikasi reward. Reward dapat diklasifikasikan dalam dua kategori. Yang pertama, penghargaan intrinsik. Sistem penghargaan ini berasal dari respon individu terhadap pekerjaan itu sendiri, seperti rasa tanggung jawab, berpartisipasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, reward ekstrinsik. Sistem penghargaan ini kompensasinya disampaikan dan dikontrol oleh organisasi, mencakup penghargaan finansial maupun non-finansial, seperti upah, tunjangan, bonus, status atau pengakuan, promosi, dan lain sebagainya. Tujuan dari sistem penghargaan. Tujuan dari sistem penghargaan pada sebagian besar organisasi adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai yang berkualitas. Salah satunya adalah penghargaan ini bisa dalam bentuk kompensasi dalam berbagai hal. Nah, untuk struktur kompensasi organisasi itu haruslah adil dan konsisten untuk memastikan kesetaraan perlakuan dan kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya yaitu jenis-jenis sistem penghargaan. Yang pertama yaitu bayaran dasar. Bayaran adalah sangat penting bagi sebuah organisasi untuk beragam alasan. Untuk satu hal, sistem bayaran yang direncanakan dan dikelola dengan efektif dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Yang kedua yaitu sistem insentif, atau yang disebut dengan insentif system, adalah rencana di mana pegawai dimungkinkan untuk memperoleh kompensasi tambahan sebagai imbalan untuk jenis-jenis kinerja tertentu. Yang ketiga yaitu tunjangan. Tunjangan atau benefit khusus yang disediakan oleh perusahaan, dan contoh dari tunjangan ini antara lain pembayaran untuk waktu tidak bekerja, kontribusi jaminan sosial, kompensasi pengangguran, tunjangan cacat dan kesehatan, tunjangan pensiun atau berhenti kerja, dan selanjutnya yaitu hak istimewa. Hak istimewa adalah hak yang dihadiahkan kepada anggota organisasi terpilih. Dan yang terakhir yaitu hadiah. Pada banyak perusahaan, pegawai menerima hadiah untuk semua hal, dari senioritas hingga kehadiran sempurna, dari kerusakan nol atau kerja berkualitas hingga saran pengurangan biaya. Implementasi sistem penghargaan ASN. Kriteria bagi seseorang atau badan yang berhak memperoleh penghargaan dari pemerintah daerah adalah
A. Orang atau badan yang telah melakukan usaha. B. Orang atau badan yang telah bekerja sebagai pelopor dan atau pembuka jalan bagi suatu pembaruan. C. Orang atau badan yang telah berbuat menyelamatkan dan menghindarkan dari bahaya atau bencana. D. Orang atau badan yang telah memperlihatkan pekerjaan untuk mengabdi kepada masyarakat dan pemerintah daerah. E. Orang atau badan yang telah memperkenalkan gagasan, metode yang baru dan mempunyai manfaat bagi masyarakat banyak. F. Orang atau badan yang telah memberikan dorongan dan kegiatannya menimbulkan motivasi kepada orang lain. G. Orang atau badan yang telah mengendalikan dan menyelenggarakan atau menjalankan dan mengurus sesuatu. H. Orang atau badan yang telah patut diteladani bagi masyarakat. Syarat penghargaan pemerintah daerah. Syarat umum meliputi: pertama, warga daerah taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, tidak pernah dihukum penjara lebih dari 1 tahun karena melakukan kejahatan dan atau tidak sedang menjalani hukuman. Ketiga, melaksanakan tugas secara terus-menerus dan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan. Keempat, serta telah mempunyai masa kerja yang dipersyaratkan. Kelima, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Keenam, selama melaksanakan kedinasan, tidak pernah melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Syarat penghargaan pemerintah daerah. Syarat khusus terdiri dari 1. Mendapatkan penemuan baru yang didasarkan atas penelitian yang diakui oleh masyarakat. Yang kedua, melakukan pembaharuan sehingga menghasilkan sumbangan bagi masyarakat dan pembangunan. Dan yang ketiga, memiliki karya nyata yang diakui oleh pemerintah atau pemerintah daerah karena mempunyai manfaat bagi kepentingan orang banyak. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.